Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Saya berharap semakin banyak tahu bagi kita sebagai murid-murid Kristus yang ada pada sekolah kehidupan Yesus Kristus, membuat pengetahuan kita semakin bertambah. Seiring dengan itu, iman kita juga semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, sehingga kita jadi murid Kristus yang terus meningkat dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita masih pada seri hidup sesuai agenda kerajaan Allah. Kita sudah bicara agenda kerajaan Allah secara pribadi, bagi kita pribadi-pribadi yang ada dalam kerajaan Allah, sebagai warga-warga kerajaan Allah. Kita juga sudah ada sekarang di agenda kerajaan Allah terhadap keluarga. Bagaimana agenda kerajaan Allah terhadap suami, agenda kerajaan Allah terhadap istri, dan ini adalah orang tua. Kita juga sudah pelajari itu. Ini adalah terakhir untuk agenda kerajaan Allah terhadap keluarga. Selanjutnya kita akan mempelajari agenda kerajaan Allah terhadap gereja. Jadi ini adalah terakhir untuk agenda kerajaan Allah terhadap keluarga. Secara khusus kita akan bicara agenda kerajaan Allah terhadap anak-anak. Terhadap suami sudah, istri sudah, orang tua sudah. Sekarang kita akan melihat apa agenda kerajaan Allah terhadap anak-anak. Agenda kerajaan Allah terhadap anak-anak merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai orang tua untuk kita memahami, dan lebih khusus sebagai anak-anak. Dengan harapan juga bahwa bukan hanya orang tua kita yang mewujudkan agenda kerajaan Allah dalam kehidupan kita, tapi juga sebagai anak-anak kita juga terpanggil sebagai anak-anak dalam kerajaan Allah untuk juga mewujudkan agenda kerajaan Allah itu terhadap anak-anak. Dan sudah barang tentu ketika kita melaksanakan agenda kerajaan Allah terhadap anak-anak ini, itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi masa depan kita. Sangat dipengaruhi dan ditentukan sejauh mana kita merealisasikan agenda kerajaan Allah itu dalam hidup kita sebagai anak-anak. Setidaknya ada dua agenda yang spesial, yang khusus bagi kita sebagai anak-anak yang harus kita usahakan, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita pergumulkan dalam kehidupan kita, dengan harapan bahwa kita bisa memenuhi agenda kerajaan Allah terhadap anak-anak. Yang pertama, agenda kerajaan Allah terhadap anak-anak ada dalam Efesus pasal 6 pada ayatnya yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi agenda kerajaan Allah yang pertama dalam hidup kita sebagai anak-anak, yaitu harus mentaati orang tua. Harus taat kepada orang tua. Harus loyal kepada orang tua. Ini agenda kerajaan Allah yang sebagai anak-anak kita terus belajar dan mengusahakannya untuk kita taat kepada orang tua.
Kata taatilah dari kata upatowete. Upatowete dari akar kata hupakouo. Ini dalam bentuk present aktif. Secara gramatika bahasa Yunani, kalau itu dalam bentuk present aktif, dalam kala present aktif, dia tesisnya aktif, maka itu suatu tekanan yang bersifat kontinu atau terus-menerus. Jadi taat kepada orang tua itu bukan hanya pada saat-saat tertentu, hanya pada musiman. Tapi itu harus secara kontinu, harus secara terus-menerus. Sebagai anak-anak, selagi kita masih hidup dari orang tua, selagi kita masih bersama dengan orang tua, selagi kita masih dapat makan dari orang tua, maka sebagai anak-anak kita harus taat, ikut aturan main dalam kehidupan orang tua kita. Jadi mari sebagai anak-anak kita belajar taat. Saya percaya orang tua yang mewujudkan agenda kerajaan Allah tidak akan pernah merencanakan sesuatu yang jahat buat anak-anaknya. Tidak pernah mengusahakan sesuatu yang tidak baik bagi anak-anaknya. Pastilah sebagai orang tua yang mewujudkan agenda kerajaan Allah juga, pasti jugalah berdoa, pastilah juga bergumul untuk kehidupan anak-anak. Nah karena itu, mari sebagai anak-anak kita belajar mentaati orang tua kita, siapapun orang tua kita, bagaimanapun orang tua kita. Setidaknya ada tiga alasan kenapa kita harus taat kepada orang tua. Alasan yang pertama adalah karena kata taatilah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Ini dalam modus imperatif dalam bahasa Yunani. Modus imperatif adalah suatu modus perintah. Kalau itu suatu perintah, maka tidak bisa tidak. Anda setuju, tidak setuju, mau atau tidak mau, ini harus, karena ini perintah. Jadi mengapa kita harus taat kepada orang tua? Karena ini perintah Tuhan. Ini bukan perintah orang tua, ini bukan maunya orang tua, ini bukan keinginannya orang tua. Tapi ini adalah maunya Tuhan. Kerinduan Tuhan bagi kita sebagai anak-anak dalam kerajaannya, supaya kita taat kepada orang tua. Jadi kenapa kita harus taat? Karena ini perintah Tuhan bagi kita. Alasan yang kedua, kenapa kita harus taat kepada orang tua? Dalam kalimat selanjutnya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, karena Tuhan. Dengan kata lain, ayat ini juga mau mengatakan bahwa kita harus taat kepada orang tua di dalam Tuhan, karena Tuhan, atau seperti Tuhan. Seperti kita mentaati Tuhan, seperti itu juga kita mentaati Tuhan. Mentaati orang tua kita. Sama dengan kita taat kepada Tuhan, sama seperti itu juga kita taat kepada orang tua kita. Karena patokannya, standarnya sama dengan taat kepada Tuhan. Kenapa kita harus taat kepada Tuhan? Pasti
perintah Tuhan tidak mungkin sesuatu yang tidak baik atau tidak betul. Pasti baik betul. Demikian juga tolok ukur kita mentaati orang tua adalah selagi apa yang disampaikan orang tua itu baik, selagi itu sesuai dengan firman, maka kita harus taat kepada orang tua kita. Saya percaya orang tua yang mewujudkan agenda kerajaan Allah tidak akan pernah menyuruh kita untuk mencuri. Pasti tidak seperti itu. Jadi selagi apa yang disampaikan orang tua itu baik, itu benar, sesuai dengan firman, maka kita harus tetap taat. Jadi tak di dalam Tuhan, karena Tuhan. Seperti Tuhan. Seperti itulah kita harus taat kepada orang tua kita. Jadi alasan kedua kenapa kita harus taat kepada orang tua, karena di dalam Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, ya memang tidak mungkin kita bisa seperti itu. Tapi karena kita ada di dalam Tuhan, karena kita ada dalam suatu kerajaannya, orang tua adalah warga kerajaan dan anak-anak juga adalah bagian dari warga kerajaan. Maka kita harus taat kepada orang tua. Alasan yang ketiga kenapa kita harus taat kepada orang tua, karena haruslah demikian. Karena haruslah demikian. Dalam teks aslinya, dalam bahasa aslinya diterjemahkan karena itu yang benar. Karena adalah yang benar. Kalau kita bicara benar, pasti kita bicara kebenaran. Dan kalau kita bicara kebenaran Tuhan, pasti kita bicara kebenaran firman. Sehingga karena haruslah demikian sama dengan mau mengatakan karena itu yang benar. Karena itulah yang sesuai dengan kebenaran. Karena itulah yang sesuai dengan firman. Menghormati orang tua kita. Taat kepada orang tua kita. Jadi memang harus begitu. Kenapa harus demikian? Kenapa itu yang betul? Itu tidak salah. Kita tahu semua bagaimana perjuangan, bagaimana pengorbanan orang tua kita terhadap kita sebagai anak-anak. Sejak masih dalam kandungan ibu kita, 9 bulan kita dikandung ibu, proses melahirkannya juga mempertaruhkan nyawa. Terus pada waktu kita lahir juga masih butuh pengorbanan. Menyiapkan susu. Setelah itu terus bertumbuh, terus menyiapkan makanan. Sampai bapak kita, mama kita ada yang sakit. Ada yang hampir mati. Hanya karena berjuang demi kita anak-anaknya. Maka haruslah demikian. Maka itu yang benar. Kita taat kepada orang tua kita. Jadi kalau kita tidak taat, itu yang tidak benar. Itu yang tidak betul. Itu yang tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan firman. Pasti orang tua kita punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan, punya banyak kesalahan. Tapi itu bukan dasar, bukan alasan untuk kita tidak taat lagi kepada orang tua kita. Itulah agenda kerajaan Allah yang pertama dalam hidup kita sebagai anak-anak yang kita terus belajar dan mengusahakannya supaya kita taat kepada orang tua kita. Yang kedua, ada dalam pasal 6 ayatnya yang kedua dan 3.
Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi hal yang kedua, agenda kerajaan Allah terhadap anak-anak yang kedua adalah menghormati orang tua kita. Ini agenda. Karena ini agenda kerajaan Allah, maka kita sebagai anak-anak terus berusaha dan belajar untuk kita bisa melaksanakan agenda kerajaan Allah ini dalam hidup kita. Kata hormatilah dari kata timah, dari akar kata timau, kata kerja. Dia memiliki arti memberikan penilaian tinggi, memberikan penghargaan yang tinggi. Itu kata timau. Jadi menghormati orang tua artinya kita memberikan penilaian yang tinggi. Kita memberikan penghargaan yang tinggi kepada orang tua kita. Jadi menghormati di sini diberi tekanan suatu yang tinggi, bukan yang middle, yang pertengahan, bukan juga rendah, tapi ini yang tinggi. Artinya di atas rata-rata. Itu penghormatan kita kepada orang tua. Itu penghargaan kita harus tinggi. Bukan yang sedang, bukan yang setengah, tapi yang tinggi. Tolok ukurnya itu sesuatu yang tinggi. Itu penghormatan kita kepada orang tua. Saya percaya tidaklah keterlaluan, tidaklah berlebihan. Kalau kita sebagai anak-anak menghormati orang tua kita, tidaklah berlebihan. Nah, sama bentuk kata timah. Ini dalam bentuk present aktif. Sama tekanannya lagi kepada sesuatu yang kontinu, sesuatu yang terus-menerus. Jadi menghormati orang tua itu bukan hanya pada kadang-kadang. Bukan hanya pada saat-saat tertentu, bukan. Bukan menghormati orang tua pada waktu orang tua sudah meninggal. Seringkali kita penghormatan yang terlambat. Kalau orang tua sudah meninggal, baru kita potong babi berapa ekor, potong sapi berapa ekor. Kenapa tidak waktu masih hidup? Dia tidak merasa apa-apa. Dia tidak merasa dihargai dan dihormati lagi. Dan dia tidak merasa bahagia lagi. Karena kita potong sapi kah, potong babi kah. Tapi coba pada waktu dia masih hidup, waktu dia ulang tahun. Nah, dia bisa merasakan bahagianya. Tapi kalau sudah mati, dia rasa apa lagi? Tidak ada rasa apa-apa. Jadi seringkali sebagai anak-anak, penghormatan kita terlambat. Bagi saya, justru waktu masih hidup itu yang paling penting. Kita berikan penilaian yang tinggi, kita berikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi orang tua kita. Ini agenda kerajaan Allah bagi hidup kita sebagai anak-anak yang harus terus-menerus secara kontinu selagi mereka masih hidup.
Dan setelah mati selesai perkara. Jadi jangan terlambat memberikan penghormatan, penghargaan, penilaian kepada orang tua kita. Selagi mereka masih hidup, mari kita hormati setinggi-tingginya. Kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Apa alasannya? Setidaknya di sini ada dua alasan. Alasan pertama, karena ini perintah Tuhan. Kata tima tadi dari kata menghormati ini dari kata tima, dari akar kata timau, kata kerja ini modusnya modus imperatif, modus perintah. Ini perintah Tuhan. Ini bukan perintah orang tua, bukan maunya orang tua, ini perintah Tuhan. Perintah Sang Raja kita. Untuk kita harus menghormati orang tua kita. Jadi kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena ini perintah Tuhan. Yang tidak bisa, tidak mau, senang, tidak senang, setuju, tidak setuju. Harus kita lakukan. Alasan yang kedua, karena ada janji. Ayatnya yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Jadi menghormati orang tua ini perintah yang penting, perintah yang utama. Kenapa ini perintah yang penting? Kenapa ini perintah yang utama? Karena ada janji. Ada berkat. Apabila saudara dan saya melakukannya sebagai anak-anak. Apa janjinya? Apa berkatnya? Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Jadi ada dua berkat, ada dua janji Tuhan bagi kita sebagai anak-anak kalau apabila kita menghormati orang tua kita. Yang pertama, supaya kamu berbahagia. Soi genetei, soi ginomai. Supaya kamu berhasil. Supaya kamu menjadi ginomai. Menjadi orang yang berhasil. Bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan berbahagia, supaya kamu berbahagia. Tapi sebenarnya lebih tepat diterjemahkan supaya kamu berhasil. Pastilah kalau Anda berhasil, pastilah Anda berbahagia. Jadi ini janji Tuhan bagi kita anak-anak kalau kita menghormati orang tua kita. Ini perintah yang penting. Kenapa penting? Karena aja janji Tuhan. Janjinya yang pertama adalah supaya kamu berhasil. Supaya kamu berbahagia. Itu artinya apa? Tidak mungkin kita akan berhasil ataupun berbahagia kalau kita tidak hormat kepada orang tua kita. Garansi untuk kesuksesan kita, garansi untuk keberhasilan kita, garansi untuk kebahagiaan kita di masa-masa yang akan datang sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh sejauh mana saudara dan saya sebagai anak menghormati orang tua kita. Kita mau berjuang model apapun juga, berusaha apapun juga, bila tidak hormat kepada orang tua, dipastikan Anda tidak akan berhasil dan tidak akan pernah berbahagia. Itu janji Tuhan yang pertama, berkat Tuhan yang pertama bila kita menghormati orang tua. Berkat yang kedua, dan panjang umurmu di bumi.
Berkat kedua, janji kedua kalau kita menghormati orang tua adalah panjang umur. Umur panjang. Itu janji Tuhan. Berarti kalau Anda tidak hormat kepada orang tua, dipastikan kita akan umur pendek. Jadi hormat kita kepada orang tua, penilaian kita yang tinggi, penghargaan yang tinggi kepada mereka, itu menggaransi umur panjang bagi saudara dan saya. Dan itu janji Tuhan bagi saudara dan saya sebagai anak. Gimana supaya kita hormat kepada orang tua kita? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama, kita harus melihat betapa pengorbanan orang tua bagi kita. Ingat, suatu waktu kita akan jadi orang tua. Ketika kita anak-anak, suatu waktu kita menikah, kita punya anak, kita jadi orang tua. Saudara melihat bagaimana jerih lelah, bagaimana pengorbanan orang tua bagi kita. Tidak pernah sebanding dengan rasa hormat kita. Nah, karena itu menyadari pengorbanan orang tua bagi kita. Walaupun kita harus akui juga banyak orang tua yang masih bisa berbuat salah bagi kita, menyakiti hati kita. Tapi ingat, pengorbanan mereka jauh lebih besar dibandingkan kesalahan mereka. Yang kedua, kita harus melihat sebagai anak-anak bahwa orang tua itu pemberian Allah yang berharga dalam hidup kita, bernilai. Manusia adalah ciptaan Allah yang berharga, yang bernilai. Tidak ada ciptaan Allah yang lain yang berharga di mata Tuhan, yang mulia, kecuali manusia. Kalau Anda punya orang tua, itu harta terbesar yang Tuhan berikan bagi Anda. Itu adalah pemberian Allah yang berharga dan mulia bagi diri Anda. Bukan gelar Anda, bukan keahlian Anda dalam olahraga, prestasi Anda, bukan. Pemberian Allah yang istimewa dan berharga bagi kita sebagai anak-anak itu orang tua. Kesadaran itu melahirkan harapannya membuat kita hormat sehormat-hormatnya kepada orang tua kita. Kalau agenda kerajaan Allah terhadap anak-anak, taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua, maka saya percaya kita akan melahirkan generasi emas dalam kerajaan Allah yang akan punya efek domino, dampak yang besar dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja, tapi juga dalam kehidupan bangsa dan negara kita, tapi juga demi kejayaan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Demikian materi di channel Hal Yang Perlu Anda Tahu, secara khusus bicara topik mengenai agenda kerajaan Allah terhadap anak-anak, dengan harapan kita terus belajar dan mewujudkan agenda kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita. Nantikan channel Hal Yang Perlu Anda tahu di kesempatan berikut. Kita akan bicara mengenai agenda kerajaan Allah terhadap gereja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.